warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbitu billahi rabbah wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, kita sudah mulai berdoa. Nah, sekarang ibu ingin bertanya, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semua ibu harap anak-anak semua sehat-sehat saja ya. Dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi saat ini. Pada kesempatan kali ini ibu akan membahas teks non-fiksi. Nah, dari pembelajaran hari ini ibu harap kalian akan memahami apa itu teks non-fiksi, ciri-ciri teks non-fiksi, dan jenis-jenis teks non-fiksi. Nah, agar kalian memahami lebih lanjut apa itu teks non-fiksi, yuk kita simak video pemateri mengenai teks non-fiksi kali ini. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai cerita non-fiksi bersama Ibu Dewi, Ibu Fauzia, dan Ibu Dea. Yuk disimak bareng-bareng. Teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah karangan yang dibuat atas dasar fakta atau hal-hal yang benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dengan kata lain, non-fiksi itu merupakan karya yang bersifat faktual atau bersifat yang benar-benar terjadi. Dan semua hal yang terkandung di dalam teks non-fiksi tersebut adalah nyata di dalam kehidupan. Halo adik-adik. Nah, tadi kalian sudah mempelajari pengertian dari teks non-fiksi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri dan jenis-jenis teks non-fiksi. Nah, yang pertama kita membahas mengenai ciri-ciri teks non-fiksi. Adapun ciri-ciri dari teks non-fiksi itu, yang pertama, menggunakan bahasa formal atau baku. Adik-adik, bahasa formal atau baku itu adalah bahasa yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa yang baik dan benar, tidak menggunakan bahasa yang gaul. Nah, selanjutnya yang kedua, menggunakan bahasa yang bersifat denotatif. Apa sih denotatif itu? Nah, denotatif itu merupakan makna bahasa yang sebenarnya, tidak menggunakan bahasa majas. Ciri-ciri yang ketiga yaitu bersifat fakta atau aktual. Nah, fakta di sini merupakan kejadian yang benar-benar terjadi, tidak memisahkan atau tidak mengada-ngada. Yang keempat yaitu tulisannya bersifat ilmiah populer. Karena tulisannya itu jangan kaku, tetapi bisa menggunakan gaya bahasa sesuai dengan gaya bahasa si penulisnya itu sendiri, asal jangan melenceng dari ciri-ciri yang pertama, yaitu menggunakan bahasa yang formal atau baku, atau bahasa yang baik dan benar. Ciri-ciri yang terakhir yaitu merupakan temuan baru atau temuan lama yang disempurnakan. Jadi, ketika kita mau membahas kejadian yang sudah terjadi, yang sudah lama, nah, kita harus menggunakan bahasa kita sendiri atau dimodifikasi, jangan sama dengan teks yang sudah ada. Nah, adik-adik, itu dia merupakan ciri-ciri dari teks non-fiksi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis cerita non-fiksi. Nah, adik-adik, sebenarnya banyak sekali jenis-jenis cerita non-fiksi itu. Nah, di sini Ibu akan membahas beberapa aja ya yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu biografi. Biografi itu apa sih? Ya, betul, biografi itu merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang kedua yaitu makalah atau karya ilmiah. Yang ketiga yaitu berita. Nah, adik-adik pasti sering membaca berita kan? Berita merupakan informasi mengenai kejadian atau isu yang sedang terjadi.
Selanjutnya yang keempat yaitu esai. Esai itu apa? Esai itu merupakan teks mengenai suatu permasalahan yang ditulis menurut sudut pandang si penulisnya itu sendiri. Nah, adik-adik, itu dia merupakan jenis-jenis dari cerita non-fiksi. Yang pertama ada biografi, yang kedua ada makalah, yang ketiga ada berita, dan yang keempat ada esai. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan contoh dari teks non-fiksi sekaligus membacakannya. Mari kita simak bersama. Teks non-fiksi yang berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kalsabo Baru. Nah, teks yang Ibu bacakan merupakan contoh dari teks non-fiksi. Baik adik-adik, cukup sampai di sini pembelajaran mengenai teks non-fiksi. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye. Sebelum pelajaran ditutup, Ibu akan menanyakan apa saja yang telah kalian pelajari hari ini. Ya, betul. Kita sudah mempelajari tentang teks non-fiksi. Mulai dari pengertiannya, ciri-cirinya, jenis-jenis, dan juga contohnya. Sekarang, Ibu akan memberikan latihan soal sebanyak 10 pertanyaan yang akan dikirimkan di Google Classroom. Nah, tugas ini dikumpulkannya minggu depan. Jangan lupa dikerjakan ya. Nah, pesan Ibu, kalian harus mengulangi pelajarannya agar kalian tidak lupa. Karena mengulang pelajaran itu merupakan salah satu disiplin kalian untuk memotivasi diri supaya cita-cita kalian dapat tercapai. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama agar pelajaran hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, cukup sekian materi yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.